Harusnya kan malam itu kortisol menurun. Tapi ketika malam begadang jadi meningkat. Akhirnya apa? Ke kulit jadi jelek, produksi minyak berlebih. Terus yang kedua, kalau kortisol meningkat, reaksi stres jadi lebih tinggi lagi. Bahkan makan ini jadi nafsunya lebih tinggi. Karena apa? Ada hormon leptin dan grelin itu yang jadi meningkat. Yang akhirnya kita bawaan itu pengen makan terus, resikonya apa? Obesitas. Salam sehat Indonesia, berjumpa lagi di program kesayangan kita yaitu Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Ingat, kesehatan itu sangat penting, jadi wajib pantengin episode ini sampai selesai untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan tentu saja terpercaya untuk Anda. Nah pemirsa, di episode kali ini kita akan membahas mengenai yang namanya begadang. Ayo, siapa yang sering begadang di sini nih? Begadang memang sudah menjadi kebiasaan atau lifestyle bagi sebagian orang. Kadang dianggap biasa aja, tapi kita perlu tahu apa sih dampaknya bagi kesehatan. Nah pemirsa, saya tidak sendiri, saya bersama dengan Dr. Aditya Surya Pratama. Halo dokter. Apa kabar? Dokter apa kabar? Sehat selalu, alhamdulillah. Dokter sehat? Sehat dong. Begadang ya? Malam ini enggak? Enggak ya? Aman. Aman ya? Oke dokter. Ini kan begadang kadang-kadang menjadi lifestyle bagi sebagian orang. Apalagi samanya sosial media nih. Scroll-scroll, tidak sadar udah jam 2, jam 3 malam dan ya nggak tidur-tidur, akhirnya begadang nih. Dan menjadi kebiasaan. Tapi mungkin pemirsa pengen tahu, berapa jam sih yang normal untuk tidur? Supaya kita mendapatkan proses kesehatan dan tidur yang maksimal ya. Oke, sebenarnya menarik ya, pertanyaan tentang begadang ini juga banyak banget generasi Gen Z sekarang yang banyak banget mereka hampir tiap hari tidurnya nggak cukup. Nah, jadi buat misal teman-teman di rumah, kalau untuk begadang itu sendiri, kita dari ambil National Sleep Foundation, untuk usia remaja itu biasanya butuh 9-10 jam. Tapi untuk dewasa, biasanya kisaran 19 tahun sampai usia 60 tahun itu kurang lebih butuh waktu 7-9 jam. Beda lagi sama anak-anak yang bayi, mungkin itu bisa sampai 10-14 jam seharinya. Nah, kalau misalnya kita harus tahu dulu waktu jamnya, kita harus tahu dulu siklus tidur itu kayak gimana. Setuju. Karena kalau kita harus tahu siklus tidur itu kita punya 4 siklus dok. NREM 1, NREM 2, NREM 3, dan 4. REM 4. Nah untuk yang pertama ini biasanya ini masih tidur ringan. Tidur ringan ini butuh waktu 1-7 menit. Otot udah mulai agak rileks, detak jantung agak menurun. Terus masuk ke tahap kedua, ini biasanya butuh waktu kurang lebih 10 sampai kurang lebih 20 menit. Biasanya di sini ini ada fase-fase tubuh itu jadi lebih ringan, otak fungsinya agak menurun dan masuk langsung ke yang fase ketiga. NRM 3 ini dia biasanya fungsi otaknya justru lebih deep lagi, tapi belum seperti REM 4. Dan di sini butuh waktu kurang lebih 20 sampai 25 menit. Jadi yang terakhir ini adalah faktor yang biasanya orang-orang mimpinya indah atau buruk nih. Okay. Nah, ini adalah fase deep sleep-nya yang buat orang-orang tidur. Nah, di sini adalah untuk orang-orang biar fungsi otaknya berfungsi dengan baik, metabolisme jadi lebih baik lagi, dan di sini sangat berpengaruh terhadap kesehatan tubuh kita. Makanya 4 faktor ini, siklus ini sebenarnya harus dilalui oleh orang-orang. Makanya ketika begadang pasti tidak melewati 4 siklus ini. Makanya ini sangat berpengaruh. Kalau kita lihat masalah dampak panjangnya, kita ada 2, dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Kalau pendek ini kita misalnya gangguan cemas, konsentrasi jadi buyar, emosian, terus udah gitu imunitas jadi turun. Nah, ada orang beranggapan gini ya dokter. Oh oke, saya tidur malamnya karena begadangnya nggak cukup, saya ganti ke tidur siang aja deh. Gimana menurut dokter? Ini banyak nih, teman-teman juga banyak yang nanya. Jadi sebenarnya gini, kalau kita masalah untuk jam malam dan jam tidur siang dan malam bisa digantiin atau enggak, secara fungsi dan manfaat itu udah beda banget. Kalau fungsi, kita udah pasti lebih bagus yang malam dok. Kenapa? Karena kalau kita lihat ketika malam itu kerja hormon melatonin kita lebih bagus. Hormon melatonin itu untuk apa? Jadi kita bilang itu fungsi untuk kita tidur, fase kita bangun itu diatur sama hormon melatonin. Kalau kita begadang, hormon melatonin ini nggak akan berfungsi dengan baik. Akhirnya nggak optimal, kualitasnya nggak bagus. Terus yang kedua ini adalah masalah ada gangguan hormon kortisol dan insulin. Jadi ketika misalnya gangguan tidurnya nih malam begadang,
kortisol jadi meningkat. Harusnya kan malam itu kortisol menurun. Tapi ketika malam begadang jadi meningkat. Akhirnya apa? Ke kulit jadi jelek, produksi minyak berlebih. Terus yang kedua, kalau kortisol meningkat, reaksi stres jadi lebih tinggi lagi. Bahkan makan ini jadi nafsunya lebih tinggi. Karena apa? Ada hormon leptin dan grelin itu yang jadi meningkat. Yang akhirnya kita bawaan itu pengen makan terus, resikonya apa? Obesitas. Resikonya apa lagi? Jadi diabetes tipe 2. Karena ketika misalnya lagi malam kita begadang, insulin ini nggak bekerja maksimal. Jadi teman-teman harus tahu dulu, insulin ketika tidak bekerja dengan maksimal, glukosa dalam darah ini jadi lebih banyak. Kalau glukosa dalam darah banyak, ini akan meningkat. Resiko terjadi diabetes tipe 2. Terus imunitas juga jadi menurun. Kenapa? Karena biasanya ketika malam, kita tuh ngasilin hormon sitokin, Dok. Nah, sitokin ini kalau misalnya begadang, dia akan turun. Fungsinya apa? Dia itu buat, ibaratnya kalau kita punya bakteri jahat, jamur, patogen, buat matiin ini semua. Tapi kalau misalnya sitokinnya turun, imunitas kita jadi turun. Apa? Infeksi jadi lebih gampang, sakit jadi lebih mudah. Jadi ini gampang terkena penyakit lah. Iya, gampang terkena penyakit. Yang resikonya sangat jelek sebenarnya buat dampak kesehatan, apalagi anak-anak muda sekarang. Nah, berkaitan dengan tidur ini yang tidak cukup atau begadang, kan proses metabolisme kadang kita berlangsung pada saat kita tidur ya. Ya, betul. Otomatis terganggu kan, Dok? Nah, gimana, Dok? Apa efeknya bagi proses metabolisme itu? Nah, yang dibilang gini, metabolisme ini kan menjadi salah satu fungsi utama juga dalam tubuh untuk menjaga kesehatan. Jadi nggak cuma kesehatan mental, tapi kesehatan fisik pun ini sangat berpengaruh. Kalau misal metabolisme udah keganggu, selain tadi hormon kortisol, insulin, untuk HDL-nya, dia nanti jadi lebih turun. HDL kan lemak baik, terus LDL lemak jahat jadi meningkat. Akhirnya jadi sumbatan pembuluh darah. Resikonya apa? Hipertensi. Hipertensi, stroke-nya jadi meningkat. Bahkan penelitian mengatakan dia sampai 48% teman-teman. Jadi resiko banget. Anak muda sekarang, Dok, di rumah sakit itu, kena DM, kena hipertensi udah banyak banget. Usia di bawah 25 tahun. Bayangin, dulu kita mungkin usia 30 tahun ke atas ya baru kena penyakit. Iya. Yang tapi anak muda mengentengkan. Nah ini, jadi hati-hati teman-teman. Dokter Adit, ini hal yang unik nih sekarang terjadi maraknya di sosial media adalah kegiatan live streamer. Jadi ada kadang live edukasi, ada juga live sampai jualan yang harus 24 jam dan harus fokus. Harus happy, kelihatan fresh di kamera. Nah, apa tanggapan Dokter Adit nih? Sebetulnya gini, kalau misalnya perihal yang tadi, kita kan itu dituntut untuk tetap standby ceria dan happy ya. Dan termasuk dokter dan termasuk aku juga di sini yang dalam ketika live itu waktunya ngantuk, tubuh istirahat, tapi kita dipaksa harus kayak, halo teman-teman semua, balik lagi sama aku ya. Nah, itu adalah salah satu biasanya tekanan positif yang secara terus-menerus. Jadi kalau kita bilang dalam psikologis, itu akan menekan faktor stres. Kecemasan tinggi, gangguan cemas. Nah, yang spesialnya lagi, kita kan punya hormon dopamin. Tadi berhubungan sama sosial media juga ini menarik. Karena ketika misalnya kita dapat, dokter misalnya dapat like, dapat komen, dapat apresiasi dari penonton di sosial media, pasti kan kita rasanya senang. Banyak orang-orang anak muda Gen Z sekarang, ketika dia misalnya harusnya ekspektasinya dapat like misalnya 100, tiba-tiba like-nya cuma 6. Nah, itu akan punya ekspektasi yang tidak sesuai. Itu akan jadi, kalau kita bilang adalah ada gangguan validitas eksternal yang ngebuat anak ini jadi gampang cemas dan depresi. Jadi dia tuh kepikiran, begadang tuh bukan memikirkan hal-hal yang penting, tapi hal-hal yang sebenarnya nggak penting. Nah, itu menjadi salah satu faktor yang jelek sebenarnya. Kalau kesehatan udah pasti jelek, Dok. Kalau misalnya kita lihat dari kesehatan yang bisa kita ambil dari begadang, dokter misalnya live 2 jam aja udah capek. Apalagi orang-orang sampai 6-8 jam, bahkan ada yang 24 jam. Itu resiko yang namanya mengganggu neurotransmitter. Jadi ada serotonin dan dopamin terganggu, yang akhirnya bikin otot itu kencang. Namanya tension type headache. Konsentrasi susah, nyeri pusing, berat, panas di belakang. Nah itu mungkin teman-teman di sini pernah ngerasain ini semua. Apalagi sering live nih. Nah itu dia, dituntut kan harus tegak terus ya. Karena penelitian ada, Dok, yang menarik. Ketika orang 24 jam nggak tidur, itu dia akan meningkatkan 50% kapasitas otak jadi lebih jelek. Jadi ada penurunan fungsi otaknya. Itu lumayan, agak jadi bikin kayak fungsi konsentrasi berkurang, proses penerimaan memori juga jadi berkurang. Gitu. Makanya secukupnya sebenarnya. Secukupnya, dan memang harus seimbang, harus balance. Ada saatnya kita fase bangun untuk beraktivitas, ada saatnya tubuh harus tidur, fase beristirahat. Setuju ya?
Kami sangat mengerti bahwa di antara Anda mempunyai problem ini, seperti kulit tidak kenyal, kulit tidak lembab, kulit tidak halus, bahkan sangat kusam. Jangan khawatir, Ekles Klinik sangat mengerti itu. Ini dia trendsetter perawatan kulit, yaitu Ekles Chewy Skin. 4 keuntungan dalam 1 kali treatment. Membuat wajah kamu kenyal, lembab, halus, dan instant glowing dalam sekali treatment. Dokter Adit, ini bertepatan dengan momen lebaran atau after lebaran nih. Ada fase mudik juga. Kadang-kadang kan nyetir berjam-jam sampai begadang pula gitu. Dan ada kalanya ini nih kejadian meningkat soal yang namanya microsleep. Jadi ini ternyata menurut penelitian banyak terjadi kecelakaan akibat microsleep ini. Nah, gimana menurut Dokter Adit nih? Sebenarnya setuju dok, karena gini, kalau misalnya kita bahas tentang microsleep, mungkin teman-teman belum tahu, microsleep itu adalah tidur singkat yang biasanya durasinya itu 0,5 sampai 15 detik. Jadi kita nggak sadar bahwa kalau kita tuh sedang tertidur. Efeknya karena apa? Tidurnya kurang, begadang, atau karena biasanya kelelahan yang ekstrim. Kerjanya dituntut capek terus selama 24 jam. Ini akan berbahayanya adalah ke microsleep ini. Terus penelitian yang tadi mengatakan bahwa betul, WHO aja tahun 2022 bilang, itu sekitar 20 sampai 30% dia faktor resiko celaka meningkat lebih tinggi karena microsleep. Betul. Berarti seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia ya? Banyak, tapi di Indonesia memang tinggi kasusnya. Di Bogor pun lumayan tinggi dok, kasus kecelakaan di sana. Dan kalau misalnya teman-teman tahu, untuk microsleep ini sendiri sebenarnya bisa dihindarin dengan berbagai macam cara. Tidur yang cukup ini kalau memang begadang nggak bisa, kita lakukan power nap dok. Power nap itu biasanya kita istirahat kurang lebih 10 sampai 30 menit. Jadi memang ketika lagi capek, kita kasih waktu badan kita untuk rileks. Tubuh itu kan capek, dipakai kerja terus. Makanya ada waktunya kita untuk istirahatkan diri, biar selnya regenerasi dengan baik, metabolisme bekerja dengan baik. Nah, jika ada kesibukan, adakah tips menyiasati waktu tidur agar jam tidur malam tidak terganggu dok? Beberapa sebenarnya teman-teman harus fokus dulu satu, konsistensi dalam waktu bangun dan tidur. Jadi ini akan berpengaruh terhadap ritme sirkadian kita. Yang mengenal waktu kapan kita tidur, kapan metabolisme berjalan, berhubungan nanti dengan hormon melatonin. Yang kedua, kita harus fokus juga kalau misalnya setiap malam, jangan lama-lama main gadget. Hindari blue light, karena ini akan mempengaruhi, menekan yang namanya hormon melatonin. Hormon melatonin kan kita tahu adalah fungsinya untuk bikin kita rileks atau proses untuk tidur. Nah kalau terhambat, ini malah jadinya bawaannya begadang. Ngantuknya nggak datang-datang. Terus yang ketiga, fokuskan bahwa kasur itu adalah tempat untuk kita istirahat. Jadi jangan sampai kita ini diasosiasikan bahwa kasur ini tempat kerja, main handphone, bawa laptop. Jadi nanti secara penelitian ada 30% itu kita otaknya akan membantu untuk lebih rileks lagi. Kalau kita, kasur itu memang difokuskan hanya untuk tidur aja, jadi nggak dipakai untuk kerja. Yang keempat, untuk konsumsi makanan yang sehat. Untuk olahraga itu pasti jadi salah satu andalan. Olahraga ringan minimal sehari itu 30 menit, lakukan seminggu 3-4 kali. Itu udah pasti banget bagus untuk kesehatan tubuh. Benar, jadi lifestyle yang baik juga menentukan ya. Oke pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles, masih membahas soal begadang. Tapi kali ini saya ditemani oleh Dr. Cindy May Maguire. Benar ya dok? Iya betul. Apa kabar dokter? Baik, apa kabar juga dokter? Baik dok. Nah tapi kita masih membahas ini Dr. Cindy mengenai begadang dan kaitannya dengan kesehatan kulit nih. Supaya kan kita selalu tampil fresh, ternyata ada berpengaruh ya. Betul. Tapi sebelumnya mungkin bisa dijelaskan nggak? Siklus atau proses regenerasi kulit pada waktu malam, pada waktu kita tidur malam terjadi apa sih di kulit kita? Iya, mungkin orang-orang pada begadang karena binge watching K-drama atau misalnya lembur kerja ya. K-drama ya. Tapi itu sangat buruk untuk kesehatan kulit. Kenapa? Karena ada 3 stage dari ketika kita tidur untuk regenerasi kulit. Yang pertama adalah pengeluaran dari somatotropin ketika 3 jam pertama tidur. Itu akan mengeluarkan elastin dan juga kolagen pada tubuh yang menyebabkan kulitnya jadi elastis dan juga tidak terlihat tua. Nah, stage yang kedua itu adalah pengeluaran melanosit. Jadi ini adalah antioksidan yang bagus ketika ada stres oksidatif pada tubuh, ketika misalnya dari siang hari terpapar sinar UV atau misalnya terkena polusi, radikal itu bisa bebas. Radikal bebas, betul. Dan yang terakhir adalah stage REM atau rapid eye movement. Di sini itu nanti akan temperatur kulitnya itu menurun dan juga nanti kortisol levelnya menurun atau hormon dari stresnya. Dan nanti kulitnya juga akan mengeluarkan lebih banyak kolagen sehingga nanti akan lebih elastis juga. Jadi pemirsa perlu ketahui penting banget waktu istirahat malam itu ya.
karena terjadi regenerasi kulit dan sudah dijelaskan oleh dokter sini ada berbagai stage yang terjadi dan ternyata komplit ya. Betul. Gitu. Nah, bagaimana jika proses kerja kulit pada malam hari itu terganggu, Dok? Apa akibatnya bagi kulit? Wah, banyak sekali bermacam-macam gangguan pada kulit ketika kita begadang. Yang pertama, bisa membuat kulit menjadi kering. Kenapa? Ketika kita tidur, nanti kita akan lebih berkeringat. Jadi nanti akan menghidrasi kulit juga. Selain itu, kulit kita akan menjadi lebih kinclong kalau misalnya kita tidur. Tapi ketika kita begadang, kulit akan menjadi terlihat lebih tua dan juga keriput. Selain itu, juga dapat menyebabkan jerawat pada kulit. Oke, jadi ternyata berpengaruh bagi kulit ya. Nah, termasuk fakta mitos nih yang beredar di masyarakat. Katanya sering begadang bisa terjadi penuaan dini atau mempercepat proses penuaan. Fakta atau mitos? Nah, itu adalah fakta. Kenapa? Karena ketika kita begadang, itu nanti regenerasi kulitnya akan terganggu. Nanti maka kolagen dan elastinnya menurun, nanti kulit akan menjadi lebih keriput, Dok. Sangat terlihat pada orang yang suka begadang, nanti biasanya terlihat lebih tua. Gitu. Tapi benar sih, kalau kita tidur larut satu hari aja besok kelihatan tidak fresh, Iya, betul. kusam gitu ya, karena berpengaruh juga ya. Betul. Oke, dokter Cindy, ini nih, ada yang bilang gini nih, jika kita begadang kan kita udah pakai perawatan rutin kayak daily skincare, krim pagi, krim malam, malah aku sering perawatan ke klinik nih, jadi nggak apa-apa deh begadang. Memang ada dampaknya ya? Pastinya kan ada ya, Dok ya, kita membantu kulit kita untuk lebih sehat. Kenapa? Dengan treatment kita bisa mengeluarkan sel-sel kulit mati dan juga membersihkan pori-pori kulit kita. Tapi tidak cukup itu saja, kita juga harus gaya hidupnya baik, seperti tidurnya cukup, makannya baik. Tapi memang membantu dan kita menggunakan skincare misalnya tinggi akan niacinamide. Nah, itu bisa mencerahkan dan juga kita bisa tambah moisturizer biar tidak kering kulitnya. Ketika kita begadang pasti membantu, tapi akan lebih baik jika kita gaya hidupnya itu sehat. Setuju, harus dikombinasi dengan perawatan dari luar dan lifestyle juga untuk membantu dari dalam juga ya. Nah, tadi kan dokter sini udah sebut tuh begadang bisa jerawatan ya. Tapi yang benar sih, ada orang yang berpengaruh atau pasien-pasien yang datang ke dokter Eklas, "Dok, saya tidur malam kok jadi jerawat ya?" Nah, itu gimana, Dok? Nah, betul, Dok. Ketika kita begadang, kita juga akan mudah jerawatan. Kenapa? Tadi kan saya bilang kortisol. Ketika kita tidurnya cukup, itu kortisolnya akan menurun. Ya. Maka nanti tidak akan timbul jerawat. Kenapa? Karena ketika kita kortisolnya tinggi atau hormon stresnya tinggi, maka nanti kita akan mudah jerawatan karena adanya inflamasi dan juga nanti berminyak. Iya. Jadi lebih berminyak gitu Benar, kulitnya. merangsang produksi hiperaktivasi dari kelenjar minyak ya. Iya. Otomatis gampang jerawatan ya. Gampang jerawatan juga. Sudah terjawab ya, siapa yang tanya-tanya, "Dokter, saya begadang kok jerawatan?" Ya pantas, karena sudah dijelaskan dokter sini tadi. Oke, dokter sini kita tahan sebentar. Nah, pemirsa, sesaat lagi kita akan membahas mengenai bagaimana tips glowing untuk masyarakat Indonesia dan ada sesuatu yang menarik dari kami bertiga. Saat lagi tetap bersama kami di Hidup Sehat bersama Dokter Eklas. Dapatkan perawatan terbaik untuk menghilangkan bintik hitam, meratakan warna kulit, dan membuat kulit jadi halus berseri, aman, dan tanpa downtime. Hanya Rp149.000 sekali treatment. Oke pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dokter Eklas. Tadi kita sudah membahas mengenai begadang. Masih bersama dengan Dokter Adit dan Dokter Cindy. Bahwa ternyata kecantikan, ketampanan seseorang itu juga nggak hanya harus selalu dengan fisik. Bahwa hati pun kita harus ikut glowing, bersih. Kita percaya dengan diri kita sendiri. Kita bijaksana bagaimana kita memiliki semua aset yang ada dalam tubuh kita digunakan dengan baik dan bijak. Jadi jangan sampai apa yang kita punya ini kita nggak bersyukur, satu. Kedua, kita harus tahu bagaimana merawat dengan baik. Oke. Apalagi kalau kita bilang ya, aset muka ini kan jadi salah satu Investasi jangka panjang. Begitupun hati. Jadi dari dalam, dari luar semua harus saling melengkapi. Pokoknya kita harus bisa percaya diri, harus bijaksana dalam memilih apapun. Mungkin dokter Cindy nanti akan melengkapi. Oke. Ya, glowing menurut saya itu tidak hanya secara fisik, tetapi juga dari hati. Harus ada kestabilan dari physical, spiritual, dan juga mentality. Nah, kita itu harus termotivasi dalam hidup, harus dengan percaya diri, sehingga kita akan lebih terlihat atraktif. Karena tidak hanya dari luar saja, tapi terlihat juga dari dalam. Dan kita terpancarkan auranya, seperti itu. Ya. Ya, setuju banget. Jadi memang untuk memiliki kulit cerah, terawat,
glowing penampilan juga itu penting juga, tapi tidak kalah pentingnya dari dalam tubuh ya. Betul. Percaya diri, attitude yang baik, bijak dan sebagainya. Jangan lupa saksikan terus Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Sampai jumpa di minggu depan. Kami sangat mengerti bahwa di antara Anda mempunyai problem ini, seperti kulit tidak kenyal, kulit tidak lembab, kulit tidak halus, bahkan sangat kusam. Jangan khawatir, Ekles Klinik sangat mengerti itu. Ini dia trendsetter perawatan kulit, yaitu Ekles Chewy Skin. 4 keuntungan dalam 1 kali treatment. Membuat wajah kamu kenyal, lembab, halus, dan instant glowing dalam sekali treatment.